Halo, perkenalkan nama saya Mulyati Suwamu. Saya mahasiswi dari Stikes Sentara Kupang Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 1420120020R. Di video kali ini saya akan membahas 3 topik. Topik yang pertama, gangguan sirkulasi darah, dan topik yang kedua, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan topik yang ketiga, gangguan keseimbangan asam basa. Topik 1, gangguan sirkulasi darah. Gangguan sirkulasi darah adalah kondisi ketidaksamaan peredaran darah seseorang akibat gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Faktor penyebab gangguan sirkulasi darah yaitu yang pertama, terdapat plak ateromatis, dan yang kedua, kekentalan darah yang tinggi, dan yang ketiga, berkurangnya elastisitas dinding pembuluh darah. Jenis gangguan sirkulasi darah. Ada beberapa jenis gangguan yang menghambat sirkulasi darah, yaitu yang pertama, kongesti atau bendungan atau hipermia. Kongesti adalah keadaan di mana volume darah meningkat disertai melebarnya pembuluh darah. Kongesti atau bendungan atau hipermia ini dibedakan menjadi hipermia akut, hipermia kronik, hipermia aktif, dan juga hipermia pasif. Gangguan sirkulasi darah yang kedua yaitu pendarahan. Pendarahan adalah keluarnya darah dari sistem kardiovaskular yang dapat disertai dengan penimbunan darah dalam jaringan atau ruang tubuh atau disertai keluarnya darah dari tubuh. Ada 2 bentuk pendarahan, yaitu pendarahan internal dan pendarahan eksternal. Yang menyebabkan terjadinya pendarahan yaitu trauma, kelainan mekanisme hemostatis, kerusakan, dan kelainan pembuluh darah. Gangguan sirkulasi darah yang ketiga yaitu trombosis. Patofisiologi trombosis adalah keadaan di mana aliran darah melambat, maka trombosit akan melekat pada permukaan bagian dalam dinding pembuluh darah. Gangguan sirkulasi darah yang keempat yaitu embolus. Embolus adalah suatu benda asing yang terbawa aliran darah berasal dari suatu tempat, tersangkut, dan menyumbat pembuluh darah. Embolus dapat berbentuk benda padat yang berasal dari sel kanker, bakteri, atau jaringan. Dan juga embolus dapat berupa cairan seperti sel lemak, cairan amino, dan embolus gas. Ada 2 jenis embolus, yaitu embolus vena dan embolus arteri. Gangguan sirkulasi darah yang kelima yaitu shock. Kondisi ini di mana terjadi ketidakseimbangan antara volume darah dengan ruang vaskular yang disebabkan oleh bertambahnya ruang vaskular. Ada 2 jenis shock, yaitu shock primer dan shock sekunder. Gangguan sirkulasi darah yang keenam yaitu infark. Sumbatan yang terjadi pada aliran arteri menimbulkan gangguan sirkulasi darah setempat sehingga terjadi iskemia pada daerah yang dialiri yang berakhir menjadi infark. Ada 2 bentuk infark. Infark yang pertama yaitu infark pucat atau anemik, dan yang kedua infark merah atau hemoragi. Topik yang kedua yaitu gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Cairan masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena dan didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Bila hal tersebut berubah atau mendapatkan gangguan, maka akan terjadi gangguan keseimbangan cairan, baik berupa kekurangan cairan atau kelebihan cairan. Untuk menjaga keseimbangan cairan, maka cairan didistribusikan dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama cairan ekstrasel dan yang kedua cairan intrasel. Keseimbangan elektrolit. Beberapa elektrolit penting dalam tubuh harus dijaga keseimbangannya seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, bikarbonat, dan fosfat. Bila zat elektrolit tersebut terganggu sehingga tidak seimbang, baik berlebihan maupun kekurangan, maka akan mengganggu tubuh dan menimbulkan berbagai gejala. Topik yang ketiga yaitu gangguan keseimbangan asam basa tubuh. Proses terjadinya keseimbangan asam basa tubuh dilakukan dengan cara mengatur keseimbangan hidrogen dalam tubuh. Agar tetap dalam kondisi seimbang antara produksi hidrogen dan pembuangannya, bila berlebihan dalam tubuh, maka ginjal memainkan peranan kunci untuk membuang hidrogen tersebut. Gangguan keseimbangan asam basa.
Gangguan keseimbangan asam basah yang pertama yaitu asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah kondisi di mana keasaman darah berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah akibat dari gangguan fungsi paru-paru. Gangguan keseimbangan asam basah yang kedua yaitu asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah kondisi di mana keasaman darah berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar karbonat dalam darah. Gangguan keseimbangan asam basah yang ketiga yaitu alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena hiperventilasi pernafasan sehingga kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Gangguan keseimbangan asam basah yang keempat yaitu alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana kadar dalam keadaan berlebihan bisa karena tingginya kadar bikarbonat.